Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan yang akan melawan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi dengan hati kami, dengan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
kami meyakini bahwa Engkaulah yang memimpin kehidupan kami, Engkau yang memimpin langkah kami ya Tuhan. Ajari kami untuk kami memiliki hati yang bijaksana ya Tuhan. Ajari kami untuk kami menghitung setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu inilah yang akan menguatkan kami. Firman-Mu inilah yang akan meneguhkan kami ya Tuhan. Pakai kami menjadi anak-anak muda-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Yuk kita langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Akan saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, judul dari perikop ini adalah Allah tempat perlindungan kekal. Ini adalah doa Musa, abdi Allah. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui latar belakang Musa atau pengalaman hidup Musa. Nah, saya menulis ada 3 periode. Jadi ada 40 tahun yang pertama, 40 tahun yang kedua, dan 40 tahun yang ketiga. Nah, untuk periode yang pertama, 40 tahun yang pertama, waktu itu dia berada di istana Mesir. Karena waktu itu dia diangkat oleh putri Fir'aun dan akhirnya dia menjadi anak dari putri Fir'aun tersebut. Nah, di sini dia mengalami banyak hal-hal baik karena pertama dia ini dididik dengan sangat baik di sana karena menjadi seorang pangeran istana. Kemudian dia pasti makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat waktu itu. Dan ia juga pasti megah. Artinya pakaiannya megah, mewah, dan barang yang dipakainya pun pasti bagus semua. Nah, namun hal ini ternyata tidak selamanya ia menjadi orang yang mewah, menjadi pangeran. Namun ia harus menjadi buronan karena dia telah membunuh orang Mesir pada waktu itu karena ia melihat perlakuan orang Mesir terhadap orang Israel yang pada waktu itu menjadi budak, sehingga ia ingin membela bangsanya. Akhirnya singkat cerita ketahuan oleh Fir'aun dan ia harus melarikan diri karena mau dibunuh. Nah, kemudian baru 40 tahun yang kedua dia ini berada di padang gurun dan ia menjadi seorang gembala. Kita tahu bahwa gembala itu adalah pekerjaan yang rendah, yang mungkin level bawah lah dibandingkan dengan sebelumnya, yang dimana ia menjadi seorang pangeran di Mesir. Nah, selama menjadi gembala, ia pastilah tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Mungkin pendidikan yang ia terima selama di Mesir mungkin nggak terlalu terpakai ketika ia menjadi seorang gembala. Nah, kemudian 40 tahun yang ketiga yaitu ketika ia dipanggil Tuhan untuk membawa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, mungkin di dalam pemanggilannya Musa ini ia mengalami mungkin agak minder karena dia pernah mengalami pengalaman bersama bangsa Israel yang dimana ia bela tetapi malah sebaliknya, tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengucapkan pujian, tapi malah hal yang sebaliknya. Nah, mungkin membuat dia ini mungkin sempat tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Namun singkat cerita akhirnya dia ini mau meresponi panggilan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke Mesir. Nah, ternyata di dalam perjalanan hidupnya ini di 40 tahun yang ketiga ini dia sempat mengalami atau berbuat dosa yang dimana sehingga membuat ia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan pada kita ini tidak bisa mundur. Tadi kalau kita lihat Musa dari hidupnya yang enak tadi menjadi pangeran, kemudian harus menjadi seorang gembala dan kemudian ia harus menjadi pemimpin bangsa Israel. Merupakan perjalanan yang penuh lika-liku. Dan kalau mungkin Musa ingin
memperbaiki hidupnya, pastilah ia ingin memperbaiki masa lalunya yang mungkin ada hal-hal yang membuat dirinya ini melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Nah, kita akan bahas dari ayat ini. Di kata yang pertama adalah ajarlah. Nah, kata ajarlah ini menunjukkan bahwa sebuah sikap atau ungkapan kelemahan atau ketidakmampuan. Misalkan saja kita ini berkata kepada seorang guru, jika kita seorang murid, kita pasti tanya. Misalkan contohnya, Bu, ajarlah kami untuk misalkan menghitung matematika ini. Misalkan 5 tambah 5 kali 2 bagi 1, kira-kira berapa, Bu? Nah, itu berarti bahwa kita menunjukkan sebuah ketidakmampuan diri kita dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, demikian pun Musa di dalam doanya meminta Tuhan untuk mengajar dirinya, bahwa dirinya ini lemah, dirinya ini nggak mampu. Nah, kemudian kata-kata selanjutnya adalah menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau tadi ajarlah, kemudian yang kedua ini adalah menghitung hari-hari. Nah, menghitung adalah sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang tepat atau hasil yang pas, tidak kurang tidak lebih. Nah, siapa yang suka di sini, yang suka menghitung atau belajar matematika, pasti ingin hasilnya itu tepat, gak ingin hasilnya itu meleset. Nah, Musa meminta Tuhan di dalam doanya untuk Tuhan itu mengajar dirinya untuk menghitung hari-hari, artinya untuk mengoreksi hari-harinya. Apakah hari-hari yang ia sudah lalui di masa lalu, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, mungkin di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita ini pernah diajar Tuhan enggak? Kalau saya pernah mengalami bahwa ketika saya melakukan sebuah tindakan, misalkan di hari yang lalu, mungkin saya diingatkan Tuhan tentang sebuah hal, tindakan yang mungkin di dalam penilaian Tuhan itu kurang tepat. Nah, kemudian Roh Kudus mengingatkan di dalam diri kita bahwa tindakanmu yang kamu lakukan kemarin atau kemarin lusa itu kurang tepat, harusnya seperti ini. Mungkin kita ini menerima ajaran seperti itu dari Roh Kudus, dari Tuhan secara langsung. Mungkin saja kita juga menerima pengajaran dari orang lain, entah itu orang tua kita atau mungkin pemimpin rohani kita. Nah, pengajaran atau ajaran yang Tuhan berikan pada kita ini dengan dimaksud untuk tujuan supaya kita ini semakin serupa dengan Dia dan kita ini boleh memiliki karakter sama seperti Dia. Nah, kalau berbicara soal waktu, pasti kita pernah mengalami sebuah penyesalan, sebuah kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, kalau misalkan penyesalan dalam satu hari, misalkan itu kalau kita ini sedang masak nasi, tapi karena kita kelupaan atau kebanyakan air, akhirnya nasi itu menjadi bubur. Nah, itu penyesalan sehari. Kalau penyesalan sebulan, yaitu ketika kita ini potong rambut salah model atau peta, itu penyesalan selama 1 bulan. Kemudian kalau penyesalan selama 6 bulan, yaitu ketika kita ini tidak naik kelas, itu penyesalannya cukup lumayan lama. Terus kemudian penyesalan seumur hidup, yaitu ketika kita ini salah memilih pasangan hidup ketika menikah. Nah, kemudian kalau penyesalan kekal, yaitu ketika kita ini tidak masuk ke dalam surga. Nah, penyesalan selalu ada di akhir. Maka dari itu kita perlu belajar dari Musa ini di dalam doanya untuk Tuhan itu mengajar kita untuk dapat menghitung hari-hari, untuk mengoreksi hari-hari kita supaya kedepannya kita ini boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, mungkin di dalam perjalanan hidup kita perlu menilai apakah di dalam kehidupan kita ini ada yang kurang atau tidak. Misalkan kita perlu mengurangi mungkin emosi kita yang mungkin kita ini meledak-ledak, atau kita ini mengurangi rasa kebencian kita pada orang lain dan sebagainya. Terus kemudian apa yang perlu kita tambahkan di dalam diri kita, misalkan lebih hubungan intim dengan Tuhan, atau mungkin lebih taat kepada orang tua, tambah mengasihi orang tua, atau tambah rajin di dalam belajar sebagai murid. Kemudian
apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita bisa membagikan hidup kita. Nah, kalau kita ini sudah berpengalaman, kita punya masa lalu dan kita ini bisa melaluinya, kita perlu bagikan kepada orang-orang terdekat kita atau kepada siapapun. Karena pengalaman itu akan menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi mereka yang kita ceritakan. Misalkan saja pengalaman orang tua. Pengalaman orang tua itu lebih banyak dibandingkan kita. Karena orang tua ini sudah melalui masa yang begitu panjang dibandingkan kita. Mungkin kita ini baru separuh, sedangkan orang tua kita ini sudah melaluinya lebih dari kita. Maka dari itu ada ungkapan mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Namun saya mau katakan bahwa pengalaman atau sumber pengalaman yang perlu kita ini meminta ajar yaitu adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang dimana Dia ini adalah pencipta dunia ini, yang dari awal hingga akhir Dia mengetahui segala prosesnya, segala hal yang terjadi itu. Maka dari itu kita perlu meminta ajar kepada Tuhan. Nah, kemudian kata selanjutnya adalah hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga ini bisa kita artikan ini sampai atau tujuan dari Tuhan mengajar kita supaya beroleh hati yang bijaksana. Nah, hati ini bisa dikatakan bahwa bisa berarti manusia batiniah, pikiran, jiwa, dan kehendak. Nah, tujuannya supaya manusia batiniah kita ini serupa dengan Dia, sama dengan Yesus, yang dimana dari hari ke hari terus diperbarui. Kita pasti gak ingin kehidupan kita ini dari dulu sekarang ini gak berubah. Kita pasti ingin menjadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang baik, yang dikenal banyak orang, yang dimana kita ini dapat menjadi dampak. Musa menulis bahwa hidup manusia itu cuma 70 sampai 80 tahun. 80 tahun itu kalau kuat. Jadi kebanggaannya cuma kesukaran dan penderitaan. Nah, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Mungkin kita kalau sekarang mungkin umur kita masih belasan atau mungkin 20-an. Mungkin kalau dikurangi 70 mungkin masih 50 tahun, setengah abad, masih lama. Tapi kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, yang penting di hari-hari ini, di waktu yang singkat ini, kita perlu memperbaiki hidup kita, perlu memperbaiki hari-hari kita supaya hari-hari ke depan ini menjadi semakin lebih baik. Jadi di waktu yang singkat ini, apa yang ingin kita capai dalam hidup kita? Apakah cuma sekedar kesuksesan, ataukah mungkin sebuah kesenangan duniawi? Kita tidak perlu melupakan hal ini, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu tujuan hidup kita bagi Tuhan. Apa sih tujuan hidup kita bagi Tuhan ini? Tujuan hidup kita ini perlu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai remaja yang dimana usia kita ini masih panjang, marilah kalian jangan sombongkan diri kalian, kalian rendahkan hati kalian untuk Tuhan itu mengajar diri kalian supaya kalian ini memperoleh atau kalian ini mendapatkan sebuah hati yang bijaksana, yang dimana kalian ini bisa bagikan kepada siapapun. Jadi firman pada kali ini mengajarkan kita bahwa mari kita meminta Tuhan untuk mengajari kehidupan kita supaya kehidupan kita dari hari ke hari ini semakin baik. Dan marilah hari ini biarlah lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi marilah kita minta Tuhan untuk koreksi hidup kita. Jangan sampai kita ini mengabaikan didikan Tuhan melalui pemimpin rohani, melalui orang tua. Jangan abaikan itu ajaran Tuhan terhadap diri kita. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hidup kita, untuk hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan orang-orang yang ada di luar itu bisa melihat kehidupan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang bisa dapat menjadi contoh. Nah, itu saja yang dapat kalian sampaikan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman pada hari ini boleh memberkati kami semuanya,
Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami beroleh hati yang bijaksana, untuk kami menghitung hari-hari kami, untuk kami menilai hari-hari kami sedemikian, supaya kami ini boleh memiliki karakter, kami boleh memiliki manusia batiniah yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Terus berikan hati yang rendah hati buat kami, untuk kami siap diajar oleh siapapun juga, baik itu oleh teman-teman kami, oleh orang tua kami maupun pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terus berikan kerendahan hati kami, untuk kami boleh menerima masukan maupun didikan tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu mengajari kami di setiap hari, dan biarlah Engkau terus pakai kehidupan kami ini untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak remaja-Mu, anak-anak pemuda-Mu yang menonton pada hari ini, yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka secara berlipat kali ganda. Kau memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, apapun itu Kau Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan dari segala hal-hal buruk lainnya, dari virus corona maupun hal-hal yang lain ya Tuhan. Jauhkan itu ya Tuhan. Dan Kau memberkati kedua orang tua mereka, dimanapun orang tua mereka ini bekerja maupun menjadi pengusaha ya Tuhan. Kau Tuhan yang memberkatinya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik untuk mereka, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.